Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Prianto di channel Kampung Ilmu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan lanjutkan latihan kita lagi-lagi tentang PCK. Ini dalam rangka menyiapkan diri untuk menghadapi UP PPG Daljab 2024. Nah, kita sekarang udah masuk di soal yang ke-21 sampai 25, insya Allah kita akan bahas pada video kali ini. Yuk kita lihat soal yang pertama. Soal yang pertama pada video ini yaitu nomor 21. Nah, teman-teman, nomor 1 sampai nomor 20 sudah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Nah, silahkan ditonton dulu video sebelumnya baru ke sini. Oke. Kita kerjakan soal nomor 21 ya. Nah, dalam pembelajaran untuk memahami nilai peluang atau probabilitas, sebaiknya kita mulai dengan A. Rumus-rumus nilai peluang, B. Cara menentukan nilai peluang, C. Beberapa contoh peluang dalam masalah real, D. Definisi nilai peluang dan contoh soalnya. Kemudian yang E. Contoh soal nilai peluang dan jawabannya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira mana jawabannya? Nah, kalau kita misalkan Bapak Ibu ingin mulai mengajarkan teori nilai peluang ke anak-anak gitu ya. Nah, kan sebaiknya itu ya kita memulainya itu dengan memberikan contoh-contoh peluang dalam masalah real. Nah, jangan kita langsung mulai dari rumus-rumus nilai peluang gitu ya. Apalagi kita langsung masuk ke cara menentukan nilai peluang. Nah, sebaiknya kita berikan pengantar dalam pembelajaran itu. Kita menstimulus pemikiran anak-anak untuk memahami nilai peluang lebih dalam itu dengan cara memberikan contoh peluang dalam masalah real. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Satu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menghitung ukuran suatu sudut dalam segitiga. Jika sudut-sudut lainnya diketahui, rumus soal yang sesuai dibuat untuk mengukur indikator di atas adalah. Nah, kita ingin mengukur indikator menghitung ukuran suatu sudut dalam segitiga. Oke, apakah A pada segitiga ABC diketahui perbandingan besar ukuran sudut A banding B banding C sama dengan 1 banding 2 banding 3, kemudian tentukan ukuran sudut A. Apakah ini? Nah, kita lihat yang B dulu ya. B. Pada segitiga ABC diketahui panjang sisi A sama dengan 2 dan sudut A sama dengan 2 sudut B, tentukan ukuran sudut C. Yang C, pada segitiga ABC diketahui perbandingan ukuran sudut A banding sudut B sama dengan 1 banding 2. Tentukan ukuran sudut C jika sudut C itu sama dengan sudut A ditambah sudut B. Yang delta, pada segitiga ABC diketahui ukuran sudut B sama dengan 2 sudut A. Jika sudut B-nya adalah 60 derajat, tentukan ukuran sudut C. Kemudian yang E, pada segitiga ABC diketahui ukuran sudut A dan sudut B sama dengan 2 sudut A sama dengan 4 sudut C. Tentukan ukuran sudut B. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk menghitung ukuran suatu sudut dalam segitiga, gitu ya, jika sudut-sudut lainnya diketahui ya, cek yang A tuh. Nah, kan yang A ini cuma diketahui perbandingan. Kemudian kita diminta menentukan suatu sudut A, ukuran sudut A gitu ya. Nah, bisa nggak kita lakukan? Nah, tentu ini bukanlah soal yang tepat ya untuk mengukur sudut dalam segitiga. Mestinya gitu ya, 2 sudut lainnya diketahui baru ditanyakan satu sudut lainnya. Oke. Yang bravo nih. Pada segitiga ABC diketahui panjang sisi A sama dengan 2 dan sudut A sama dengan 2 sudut B. Nah, kita kan nggak tahu tuh sudut B-nya berapa kan itu ya. Jadi kita nggak bisa mencari sudut C-nya. Jadi ini soal yang kurang baik juga untuk mengukur indikator ini gitu ya. Nah, yang C, pada segitiga ABC diketahui perbandingan ukuran sudut A banding B 1 banding 2 gitu ya.
tentukan ukuran sudut C jika sudut C itu sama dengan sudut A ditambah sudut B. Nah, kita nggak tahu nih jumlah sudut keduanya gitu ya. Jumlah sudut A ditambah sudut B itu kita nggak tahu. Nah, eh, atau salah satu sudutnya mestinya diketahui ya. Sudut A atau sudut B itu diketahui sehingga nanti kita bisa mencari salah satu sudut di antara kedua itu. Kemudian kita bisa mencari sudut C-nya. Kan harusnya idealnya kan begitu ya. Nah, jadi ini C juga kayaknya kurang pas ya soal untuk mengukur indikator ini. Coba kita lihat kan delta ya. Pada segitiga ABC kita bisa ukuran sudut B sama dengan sudut 2 sudut A. Nah, jika sudut B itu sama dengan 60 derajat dengan ukuran sudut C. Nah, kalau ini bisa nih. Kan sudut B-nya itu sama dengan 2 sudut A kan. Nah, ketahui sudut B-nya itu 60, berarti kan sudut A-nya kan 30 derajat. Nah, berarti kan ukuran sudut C-nya itu adalah 90 derajat. Dari mana kita tahu ya? Karena kan kita tahu bahwa jumlah suatu sudut dalam segitiga itu kan 180 derajat. Jadi jawabannya adalah si delta. Oke. Kita lihat soal nomor 23 ya. Diketahui indikator menyelesaikan masalah ukuran pemusatan data. Soal yang cocok dengan indikator tersebut adalah. Oke, ini pemusatan data ya. Kita lihat A. Tentukan titik pusat dari jajar genjang dengan titik sudutnya berkoordinat 0,0, 41, 06, dan 4,7. Ya, kita kan maunya menentukan ukuran pemusatan data, bukan titik pusat. Oke, di ini pemusatan data itu apa sih? Nah, pemusatan data itu kan kalau di kan statistika ya. Kalau ukuran pemusatan data itu adalah sering kita dengar jenisnya ya. Ada rataan atau min, median, dan modus gitu. Nah, yang A bukan ya. Yang B, tentukan nilai rataan kuartil. Nah, rataan kuartil ini rataan sih, tapi rataan kuartil. Nah, kuartil itu kan merupakan penyebaran data, ukuran penyebaran data, bukan ukuran pemusatan data. Kayaknya si B ini juga salah. C, tentukan range atau jangkauan. Nah, ini jangkauan juga bukan ukuran pemusatan data ya. Bukan jenis ukuran pemusatan data. Oke, yang delta, tentukan jari-jari dan titik pusat. Ini bukan. Tentu saja bukan. Nah, kalau A, B, C, D itu bukan, tentu saja jawabannya adalah C, E. Karena akan diminta untuk menentukan nilai rata-rata hitung dari data yang ini. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah C, E. Nah, coba kita lihat soal nomor 24 sekarang. Pada suatu pembelajaran pola dan fungsi, tampak bahwa siswa belum paham dengan konsep yang dibelajarkan. Karena ada beberapa konsep-konsep sebelumnya yang belum dipahami dengan baik oleh siswa. Yang sebaiknya dilakukan guru dalam rangka menuntun siswa memahami konsep yang dipelajarkan adalah. Nah, kita lihat. Ini kan kita mengajarkan pola dan fungsi. Tapi siswa belum paham sepertinya gitu ya. Karena beberapa konsep sebelumnya siswa juga tidak paham dengan baik gitu. Nah, yang harus kita lakukan apakah A. Mengulang kembali penyampaian konsep-konsep yang terdahulu mendasari konsep yang dibelajarkan. Saya rasa kalau kita akan mengulang penyampaian konsep-konsep yang terdahulu, pembelajarannya sepertinya akan susah untuk selesai dalam waktu yang sementara waktu yang kita sediakan atau disediakan itu sangat terbatas gitu. Jadi ini agak susah gitu ya untuk mengulang kembali. Gitu ya. Nah, yang Bravo mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada mengingat kembali konsep-konsep sebelumnya yang mendasari konsep yang dibelajarkan. Oke, kalau ini kan ada di eh, pendahuluan ya, kegiatan pendahuluan dari pembelajaran. Itu kan wajib mengingatkan eh, mengingatkan kembali, menyegarkan ingatan peserta didik terhadap konsep-konsep sebelumnya yang erat kaitannya dengan pola dan fungsi ini. Tentu saja kita lakukan si ini ya. Nah, tapi masalahnya dalam proses pembelajarannya ini, nah, yang kegiatan intinya itu siswa belum paham tentang konsep pola dan fungsi. Apakah yang C memberikan contoh-contoh yang lebih banyak untuk memperjelas konsep yang dibelajarkan? Nah, kayaknya sih C ini ya, karena kan kalau misalnya kita ngajar nih di kegiatan inti yaitu tentang pola dan fungsi, begitu
kita melihat banyak peserta didik yang nampaknya belum paham tentang apa yang kita sampaikan. Nah, sebaiknya yang kita lakukan adalah memberikan contoh-contoh yang lebih banyak untuk memperjelas konsep yang dipelajarkan. Nah, ini kita simpan dulu yang C ya. Kita lihat yang delta menunjukkan buku-buku yang sebaiknya dibaca siswa untuk bisa memahami konsep yang dibelajarkan. Ini apa namanya? Eh, tidak banyak akan membantu ini gitu ya. Yang delta ini. Nah, kemudian yang E memberikan latihan-latihan soal yang lebih banyak pada siswa terkait konsep yang dibelajarkan. Nah, memberikan soal latihan-latihan soal ini kita akan berikan untuk memperdalam pengetahuan siswa sih, bukan untuk apa namanya memahamkan siswa terhadap konsep yang kita ajarkan gitu. Nah, kalau untuk memahamkan konsep yang kita ajarkan, tentu saja adalah banyak memberikan contoh-contoh. Nah, jadi jawabannya adalah si Charlie. Oke, kita beralih ke soal terakhir di video kali ini. Satu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menghitung ukuran suatu sudut dalam segitiga. Jika sudut-sudut lainnya diketahui, jika alat-alat seperti penggaris, busur derajat, dan alat tulis lainnya sudah tersedia, media pembelajaran yang paling sesuai digunakan untuk mencapai indikator tersebut adalah, oke, kita cek ya. A. Media berupa gambar-gambar segitiga yang besar sudut-sudut yang dituliskan. Nah, ini kalau si A ini gitu ya, medianya kita pakai si A ini, nanti garis untuk apa? Nah, kan? Jadi tidak kita tidak memaksimalkan alat-alat yang sudah dipunyai oleh siswa gitu ya. Kalau kita pakai A ini gitu. Coba kita lihat opsi B, media berupa guntingan-guntingan kertas berbentuk segitiga. Nah, ini pun sama gitu ya. Nah, gunting dipakai untuk apa nanti gitu ya. Nah, kalau misalkan kertasnya sudah berbentuk segitiga gitu ya, garis juga akan dipakai untuk apa gitu. Nah, kemudian yang C kita lihat, media berupa chart yang berisikan gambar segitiga-segitiga sebarang. Nah, ini juga eh, nggak bagus gitu ya kalau kita pakai media ini karena kita kan si apa namanya indikator ini kalau dengan alat yang sudah dimiliki ini sebetulnya maunya itu kan kita mengarahkan siswa untuk dia yang buat segitiganya gitu ya, dia yang buat segitiganya, dia yang mencari besar sudutnya gitu. Jadi eh, semua peralatan yang ada itu terpakai dengan baik. Nah, kita coba yang lihat yang D ya, papan berpaku dengan karet-karet gelang untuk membuat pola-pola segitiga. Ini pun sama gitu ya. Eh, nanti itu si penggaris, kemudian gunting dan lain-lain itu nggak kepake gitu ya. Karena kan udah ada karet-karet gelang untuk membuat pola segitiga. Kan nanti kan dibuat segitiga itu kalau di papan berpakunya. Yang kepake nanti paling busur derajatnya doang gitu. Nah, coba lihat yang ini. Tayangan PowerPoint yang menampilkan gambar-gambar segitiga sebarang. Nah, ini nih pasti ini jawabannya nih. Karena kan kalau kita nampilkan gambar-gambar segitiga sebarang di apa namanya di layar gitu ya. Nanti kita akan minta anak-anak buat segitiga yang serupa misal. Kemudian lalu ukur sudut-sudut dalamnya. Gitu. Nah, ini akan eh, semua peralatan itu akan terpakai maksimal dan indikator yang ingin kita capai akan tercapai. Jadi jawabannya tentu saja adalah si E gitu ya. Nah, Bapak Ibu kita sudah berada di penghujung video gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika Bapak Ibu menyukai video ini dan jangan lupa untuk komen, subscribe dan yang belum bagi yang belum subscribe dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain. Barangkali video ini bermanfaat untuk teman-teman kita di luar sana gitu ya. Nah, sampai ketemu Bapak Ibu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.